Dewi Fortuna NIM 240 akan menjelaskan tentang asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan, peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Secara teoritis, asas kepastian hukum ini memiliki dua aspek, yaitu yang pertama terdapat aspek hukum material. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintahan meskipun keputusan tersebut salah. Yang kedua, terdapat aspek hukum formal, mensyaratkan bahwa keputusan pemerintahan yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata yang jelas. Yang kedua, terdapat asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan ini menjelaskan manfaat harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, terdapat asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan ini adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang keempat, terdapat asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Asas kecermatan ini menghendaki bahwa suatu keputusan dan tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaannya, sehingga keputusan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan atau dilakukan. Yang kelima, terdapat asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan ini adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dan tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan tidak mencampur adukan kewenangannya. Yang keenam, terdapat asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang ketujuh, ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif, dan tidak diskriminatif. Yang kedelapan, yaitu ada asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biayanya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ferdina Putri Masuri dari Fakultas Hukum kelas 2E NIM 2022 1011 031 1257 ingin menjelaskan dari aspek-aspek pemerintahan yang baik. Asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik ialah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ialah asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian seorang pegawai. Asas selanjutnya yaitu asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki pemerintah
agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Selanjutnya, ialah asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan yang motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Selanjutnya ialah asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Yang selanjutnya ialah asas keadilan dan kewajaran. Asas keadilan dan kewajaran ini menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan bahwa setiap aktivitas pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya. Selanjutnya ialah asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah itu harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara, sehingga ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali, meskipun menguntungkan bagi pemerintahan itu sendiri. Selanjutnya ialah asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Maksud dari asas ini yaitu berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Namun, alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak terbukti di pengadilan. Dan dengan demikian, pegawai tersebut harus dikembalikan kepada posisi di pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi atau kompensasi serta direhabilitasi nama baiknya. Selanjutnya ialah asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini itu mengartikan untuk menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum. Maksudnya sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya ialah asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Jadi hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis, berpandangan luas, dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya itu sendiri. Nama saya Adinda Safa Ramadhani Effendi dengan NIM 2022 1011 0311 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dari hukum administrasi negara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakikat sumber hukum adalah tempat di mana kita menemukan atau menggali dari sebuah hukum, atau dapat juga disebutkan bahwa tempat di mana ditemukannya hukum, yakni hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan memiliki sifat memaksa dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat.
Sumber hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan hukum atau sumber terjadinya hukum. Hal tersebut dikemukakan oleh Zevenbergen. Menurut TAM MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan perundang-undangan menyebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber hukum adalah tempat di mana terdapat suatu aturan yang dapat digunakan sebagai dasar dari suatu hukum dan memiliki kekuatan yang bersifat mengikat untuk dipatuhi. Algra membagi sumber hukum menjadi satu, sumber hukum material, dan yang kedua adalah sumber hukum formil. Sedangkan L.J. van Apeldoorn membedakan 4 macam sumber hukum. Pertama adalah sumber hukum dalam arti historis, kedua sumber hukum dalam arti filosofis, yang ketiga sumber hukum dalam arti sosiologis, dan yang terakhir adalah sumber hukum dalam arti formil. Namun secara umum, sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi dari aturan hukum tersebut, dan untuk menentukan isi dari artian hukum tersebut yaitu dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, faktor sejarah, yaitu undang-undang atau peraturan-peraturan pada masa lampau yang dianggap baik dan dapat dijadikan bahan untuk membuat undang-undang dan dapat diberlakukan sebagai hukum positif. Dan yang kedua adalah faktor sosiologis, yaitu seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan bahan untuk membuat hukum, dengan kata lain adalah sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Misalnya, keadaan dan pandangan masyarakat dalam sosial, ekonomi, budaya, agama, serta psikologis. Yang ketiga, faktor filosofis. Faktor filosofis yaitu ukuran untuk menentukan aturan itu bersifat adil atau tidak, dan sejauh mana aturan itu ditaati oleh warga masyarakat, atau dapat juga diartikan sebagai mengapa masyarakat menaati aturan itu. Yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu kaidah hukum dilihat dari segi bentuk. Dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu, maka kaidah itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan ditaati oleh warga masyarakat. Sumber hukum formil dari hukum administrasi negara adalah pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, dan yang terakhir adalah jurisprudensi serta doktrin atau pendapat dari para ahli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Laksana, NIM 2022 10 11 03 11 285. Saya dari kelas 2E Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah dua bidang yang berhubungan erat dalam sistem hukum suatu negara. Meskipun terkait, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara atau yang disebut constitutional law adalah cabang hukum yang mengatur struktur, organisasi, dan fungsi negara serta hubungannya dengan warga negara. Hukum tata negara meliputi konstitusi, lembaga-lembaga negara, pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan. Hukum tata negara menetapkan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan interpretasi kebijakan publik. Yang kedua, hukum administrasi negara.
Hukum administrasi negara atau yang disebut juga administrative law adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan individu atau entitas hukum lainnya dalam menjalankan kegiatan administratif. Hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan dan prosedur administratif, yaitu cara pemerintah bertindak dalam mengeluarkan keputusan, memeriksa, memberi izin, dan melakukan tindakan administratif lainnya. Hukum administrasi negara meliputi juga hak dan kewajiban administratif, perlindungan hukum terhadap tindakan administratif yang tidak sah, dan tanggung jawab hukum pemerintah. Perbedaan utama antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara adalah ruang lingkup materi yang diatur. Hukum tata negara lebih berkait dengan struktur, prinsip, dan fungsi negara. Sedangkan itu, hukum administrasi negara lebih fokus pada tindakan dan prosedur administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, keduanya saling terkait karena tindakan administratif pemerintah harus sesuai dengan kerangka hukum tata negara yang berlaku.